karena acara akan segera dimulai, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk wajib mengaktifkan kamera dan juga mengganti nama menjadi nama dan asal instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sukron Majid, SPD, MPD, dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tidar, selaku pembicara dalam acara kegiatan ini. Yang terhormat Ibu Asri Wijayanti, SPD MA, selaku Korprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Yang terhormat Muhammad Afan Akdam, selaku Ketua Hima Prodi PBSI. Yang terhormat Ita Fitria selaku Ketua Panitia Diskusi Publik. Tidak lupa para peserta dan juga segenap panitia diskusi publik yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin dalam acara diskusi publik dengan tema mengurai film Soekarno, optimisme bangkit dan berjiwa Pancasilais bagi anak muda di kala pandemi. Saya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Avanda Purhita selaku pewara pada acara diskusi publik ini. Perlu saya sampaikan tujuan dari kegiatan ini dan mengapa kita harus mengikuti acara pada pagi hari ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan kepada halayak, melatih berpikir kritis terkait jiwa Pancasilais di kalangan anak muda pada masa pandemi, mengingatkan kembali hakikat Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila, meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme di kalangan masyarakat, meningkatkan semangat kebangkitan dan Pancasila dalam jiwa anak muda, dan mengenang perjuangan Soekarno. Dan output dari kegiatan ini adalah diharapkan para peserta untuk dapat mengikuti lomba isai dan juga meningkatkan wawasan dan pengetahuan halayak seiring diadakannya diskusi publik. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara diskusi publik hari ini dibuka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya-jawab, dan yang kelima adalah penutupan. Memasuki acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan. Kepada Saudari Ita Fitria, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang saya hormati, Bapak Sukron Majid, SPD, MPD, selaku pemateri dalam kegiatan ini. Yang saya hormati, Ibu Asri Wijayanti, SPD, MA, selaku Koor Prodi. Yang saya hormati, Muhammad Afan Akdam, selaku Ketua Hima Prodi PBSI. Dan kepada yang terhormat, para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua panitia atas diselenggarakannya acara diskusi publik dan lomba isai. Banyak hal dilakukan sebelum acara ini dimulai, mulai dari perencanaan hingga puncak acara ini. Diskusi ini bertema mengurai film Soekarno, optimisme bangkit dan berjiwa Pancasilais bagi anak muda di kala pandemi. Harapan saya agar banyak masyarakat umum di luar sana yang selalu bisa bangkit dan berjiwa Pancasila.
Besar harapan saya agar acara ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta karena telah berpartisipasi dengan baik. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ita Fitria atas sambutannya yang sangat luar biasa. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Himaprodi PBSI. Kepada Saudara Muhammad Afan Agdam, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukron Mazid, SPD MPD, selaku pemateri pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Ibu Asri Wijayanti, SPD MA, selaku Koor Prodi PBSI Universitas Tidar. Yang saya hormati peserta diskusi publik dan tak lupa kawan-kawan panitia yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap maya dalam acara yang sangat bermanfaat ini. Diselenggarakannya acara pada pagi hari ini bertujuan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan memperingati Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila. Kita ketahui sendiri bahwa Kebangkitan Nasional dan lahirnya Pancasila itu bermula dari berpikir kritisnya para pejuang-pejuang kita terdahulu. Harapannya melalui kegiatan pada pagi hari ini, kita semua mampu meningkatkan soft skill kita, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, diadakan acara ini, semoga kita bisa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi manusia yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya, melalui acara ini juga, semoga kita bisa mengambil hal-hal baik atau amanah-amanah dari perjuangan Bapak kita, Bapak Insinyur Soekarno, dalam upaya-upayanya memperjuangkan bangsa Indonesia melalui film Soekarno ini. Dari saya, banyak kekurangan, banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Afan Agdam atas sambutannya yang sangat luar biasa. Sambutan yang terakhir adalah sambutan dari Koor Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Kepada Ibu Asri Wijayanti, SPD MA, saya persilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, jelas ya. Nanti kalau ada gangguan, teman-teman bisa memberitahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya ya istilahnya Mas Afan tadi di hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 untuk melaksanakan diskusi publik ya terkait Hari Kebangkitan Nasional ya. Ini sangat cocok sekali ya temanya karena juga baru-baru ini kita tanggal 20 Mei itu merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Oke, sebelumnya yang saya hormati Bapak Sukron Mazid Magister Pendidikan yang akan menjadi pemantik diskusi ya atau akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Belum masuk Zoom ya kelihatannya Pak Sukron ya? Belum ada, Mbak? Sepertinya masih terkendala sinyal, Bu. Oke, ya enggak apa-apa. Lalu yang kedua, Mas Muhammad Afan Agdam selaku Ketua Himaprodi PBSI, Mbak Ita Fitria, Ketua Panitia, dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras ya sehingga acara pada pagi hari ini dapat terwujud. Tentunya teman-teman semua peserta diskusi publik pada pagi hari ini. Alhamdulillah, selawat serta salam kita panjatkan ke hadirat
Nabi Muhammad, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, ya, diberi kesempatan meskipun melalui Zoom, tapi kita masih bisa melakukan diskusi, dan bahkan dengan adanya Zoom ini atau dengan diskusi daring ini justru kesempatan kita untuk bisa banyak berdiskusi itu luas, ya. Nah, teman-teman, film Soekarno ini tentunya teman-teman semua sudah pernah menonton film Soekarno ini ya sebelum kita mengikuti diskusi ini. Apa ada yang belum menonton? Sudah semua ya, saya pikir ya. Nah, ini ternyata sebentar, peserta hari ini tidak hanya dari Untidar saja ya. Yang selamat datang untuk peserta-peserta yang dari luar Untidar. Ada beberapa saya lihat di Zoom. Ada dari UNES, ada dari mana tadi? Ada banyak ya. Selamat datang di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar ya. Selamat bergabung, selamat berdiskusi. Oke, film Soekarno itu merupakan film yang sangat tepat menurut saya kalau diurai atau didiskusikan ya menjadi tema pada pagi hari ini. Optimisme, bangkit dan berjiwa Pancasilais bagi anak muda di kala pandemi. Saya pertama kali menonton film ini kebetulan ketika baru ditayangkan di bioskop ya tahun 2013. Nah, film ini merupakan mengisahkan perjalanan seorang tokoh Pancasilais ya, seorang tokoh pencetus Pancasila yaitu Insinyur Soekarno yang menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Nah, pada film ini telah dijelaskan mulai dari film biografi ya, karena film biografi jadi dijelaskan dari awal ya, dari mulai Soekarno kecil sampai dengan perjuangannya bagaimana dia bisa atau punya idealisme yang sangat kuat sehingga ingin Indonesia itu merdeka ya. Dia memiliki semangat yang luar biasa, pemikiran yang sangat kritis sehingga lahir Pancasila. Nah, betul sekali tadi menyambung yang sudah dikatakan Mas Afan ya. Diskusi pada hari ini diharapkan dapat meningkatkan berpikir kritis, meningkatkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terwujudnya Pancasila pun sudah jadi diskusi yang sangat kritis ya. Karena lahir sila 5 ya, sila yang hanya 5 itu bisa mewakili seluruh kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Itu semuanya sudah, kalau kita melihat ini ya, pengamalan butir-butir Pancasila. Jadi dulu ketika zaman ibu saya katanya ya, zaman ibu saya itu tahun 70-an itu setiap orang atau setiap warga Indonesia itu harus mengikuti penataran P4 ya, pengalaman penataran Pancasila itu loh, pengalaman Pancasila itu, pengamalan Pancasila. Nah, pengamalan Pancasila. Dulu katanya harus mengikuti itu. Nah, sangat bagus sekali itu ya. Tentunya itu untuk menimbulkan jiwa-jiwa Pancasila dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun sekarang sudah tidak ada penataran P4, tapi kan kita sudah masih ada ya pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Dan mestinya itu tidak hanya menjadi pelajaran saja, tetapi menjiwai dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dalam kehidupan berorganisasi, menjiwai seluruh kegiatan mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, semua itu landasan utamanya itu adalah Pancasila, ya, pandangan hidup bangsa. Pancasila itu pandangan hidup bangsa, pegangan hidup bangsa. Nah, mestinya itu menjadi suatu pedoman bagi kita bermasyarakat ya, bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, silahkan teman-teman nanti berdiskusi ya, berdiskusi di bantu ya, atau mungkin dengan materi dari Pak Sukron Mazid, nanti teman-teman bisa melanjutkannya dengan diskusi. Ini diskusi yang sangat bagus. Kalau yang belum sempat menonton filmnya, silahkan ditonton meskipun durasinya 2 jam, tetapi sangat menarik ya, Ya, ada tokoh Soekarno, Aryo Bayu yang menjadi Soekarno, yang menjadi Fatmawati. Saya masih ingat dulu siapa namanya ya, yang ikut tukang ojek pengkolan itu ya, sekarang sudah nggak ada itu, Tika Bravania itu dulu debutnya dia itu ya di film Soekarno ini ya, masih sangat ingat ya, karena itu merupakan film biografi yang sangat menarik meskipun juga kemunculannya ada kontroversi juga ya dari lahirnya. Kalau orang sastra itu kan begitu ya, dari lahir biografi, apalagi seorang tokoh yang masih ada keluarganya. Nah, tentunya masih ada beberapa sedikit perbedaan pendapat tentang sikap Soekarno, itu sangat wajar ya, itu sempat ada beberapa polemik. Tapi ini merupakan film yang sangat menarik, sangat bagus dibuat ya oleh sutradara Hanung Bramantyo ya.
dengan banyak sekali setting-setting ya. Kalau kamu mau tahu settingnya itu beberapa ada di Jogja ya, di Gemblong Studio miliknya Hanung Bramantyo. Nah, teman-teman bisa melihat ke sana. Nah, ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pada pagi hari ini. Tidak bagus kiranya kalau saya berlama-lama ya. Bisa memulai diskusi dengan materi dari Pak Sukron Mazid. Nanti teman-teman silahkan ya untuk mendiskusikan bagaimana pikiran-pikiran kritis yang proses-proses berpikir kritis yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno sehingga lahir Pancasila, sampai dengan Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa ya, menjadi pedoman kita dalam semua perilaku bermasyarakat, bernegara. Nah, itu proses-prosesnya ada di situ ya, bagaimana perjalanan hidup seorang Soekarno yang patut kita teladani. Begitu, Pak Sukron Mazid sempat bergabung dengan kita. Selamat pagi, Pak Sukron. Selamat pagi, Pak Sukron. Selamat pagi. Mungkin masih terkendala sinyal ya. Ini sudah masuk sepertinya Pak Sukron, tapi belum bisa menyambung mungkin. Nah, gitu teman-teman. Silahkan pemateri sudah ada. Silahkan dilanjutkan lagi. Semangat. Terima kasih teman-teman Himapros menyelenggarakan acara ini. Sekali lagi, semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala suatu apapun, dan nantinya ada diskusi-diskusi publik lainnya yang bisa disambut setelah adanya diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asri Wijayanti telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Baiklah, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh narasumber. Acara ini akan dipimpin oleh moderator kita. Sebelumnya saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Pada kali ini, moderator adalah bernama Dia Wahyu Lestari. Tempat tanggal lahir di Magelang 13 Agustus tahun 2000. Alamat Kenayan Banyuroto, Sawangan, Magelang. Status mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Tidar. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nomor handphone 085-600-919-767. Email diawahyulestari08@gmail.com. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2006 sampai 2012, sekolah di SD Negeri Banyuroto 1. 2012 sampai 2015 bersekolah di SMP Negeri 2 Sawangan. 2015 sampai 2018 bersekolah di MAN Kota Magelang, dan 2019 sampai saat ini bersekolah di Universitas Tidar. Riwayat organisasi pada tahun 2019 sampai 2020 merupakan anggota Himaprodi PPSI dengan sebagai staf divisi Huminfo, dan 2021 hingga saat ini merupakan anggota Himaprodi PBSI sebagai staf divisi Kastratpol. Kepada Saudari Dia Wahyu Lestari, terima kasih kepada Mbak Avanda yang telah mempersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukron Mazid SPD MPD selaku pemateri pada hari ini, yang terhormat Ibu Asri Wijayanti SPD MA selaku Orprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang saya hormati Ita Fitria selaku Ketua Panitia Diskusi Publik, yang saya hormati Muhammad Afan Akdam selaku Ketua Himaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tidak lupa para peserta dan segenap panitia diskusi publik yang saya banggakan. Seperti yang telah kita ketahui, diskusi publik pada kesempatan hari ini bertema mengurai film Soekarno, optimisme bangkit dan berjiwa Pancasilais bagi anak muda di kala pandemi. Acara ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila.
Dari mengurai film Soekarno yang isinya menceritakan perjuangan kemerdekaan dari sudut pandang Presiden pertama, Insinyur Soekarno, dapat dijadikan modal untuk bangkit dan berjiwa Pancasilais bagi anak muda dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga dapat menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan kita dalam mewujudkan visi dan misi bangsa kita ke depan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, penyampaian informasi dan materi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi ini dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, demi tertib acara, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan terkait acara diskusi kali ini, yakni pemateri kami beri waktu untuk menaikkan materi sekaligus diskusi selama 60 menit. Setelah selesai akan dibuka sesi tanya jawab. Namun sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap dengan gelar Bapak Sukron Mazid, SPD, MPD, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai dosen. Tempat tanggal lahir Wonosobo 4 September 1984. Alamat Perum Bumi Elo Mas, Jetis Pancuran Mas, Secang Magelang. Email sukronmazid@untidar.ac.id. Nomor telepon atau HP 085 228 867 207. Mata kuliah yang diampu, yang pertama, pendidikan Pancasila, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Pengalaman bekerja, yang pertama, LSM Rifka Anissa Yogyakarta pada tahun 2010, founder Yayasan Nur Imam Yogyakarta pada tahun 2014, Bimbel Nusagama Kolek Yogyakarta pada tahun 2009, peneliti di Pustral UGM dan PSKK UGM pada tahun 2013, peneliti di LSI, SMRC, Indikator Politik, dan S. Tungkara pada tahun 2014, Pendan Desa, Kemendesa, dan PDTT Yogyakarta pada tahun 2015, dan terakhir pengajar Pancasila dan kewarganegaraan di Untidar dan USIK pada tahun 2017. Riwayat pendidikan formal, strata 1 di UPY dengan jurusan PPKN dari tahun 2009 sampai 2013. Strata 2 di UNY dengan jurusan PPKN dari tahun 2014 sampai 2016. Pendidikan formal, sekolah, pengelolaan keragaman CRCS S2 di UGM pada periode 2013. Pengalaman organisasi, yang pertama, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Yogyakarta, jabatan sebagai anggota pada tahun 2007. Kedua, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta sebagai ketua bidang penelitian pada tahun 2012. Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Sleman Yogyakarta sebagai anggota bidang penelitian dan pengajaran pada tahun 2015. Bapak Sukron Mazid ini juga memiliki banyak pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. Salah satunya pembangunan desain pembelajaran berbasis karakter kebangsaan untuk meningkatkan sikap spiritual, sikap sosial, dan berpikir kritis mahasiswa dengan dana 20 juta pada tahun 2019 sampai 2020 dari Universitas Tidar. Beliau juga memiliki pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir, salah satunya dengan judul Pengabdian Karakter Nasionalisme sebagai tindakan mencegah radikalisme dengan biaya 650.000 pada tahun 2020 dengan sumber mandiri. Tidak hanya itu, beliau juga sangat aktif dalam penulisan artikel ilmiah jurnal, dan yang terbaru beliau tulis adalah Gender Equality of Salafi Family in Dieng pada tahun 2020. Beliau juga pernah menjadi pemakalah di BCPA dan Tidar International Conference.
Penghargaan yang beliau peroleh, yang pertama pembimbingan ASN mata kuliah IPS SMP dari SMP Negeri 2 Kota Magelang pada tahun 2019 dan ofisial MTQM 16 pada tahun 2019 dari Universitas Syiah Kuala. Buku yang sudah terbit dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan tahun 2018, serta aktif dan menulis opini, berita, puisi, cerpen di beberapa portal online, menjadi pembimbing KTI dan menjadi juri KTI tingkat universitas dan nasional. Selanjutnya, sebelum Bapak Sukron Mazid SPD MPD menyampaikan materi, mari kita menonton teaser film Soekarno terlebih dahulu. Kepada si perkap waktu dan tempat, saya persilahkan. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Sepertinya pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata, Cukup. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Sebelum dinamakan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Andai kata Bung Karno itu masih bujang, tentu tidak jadi masalah. Mencintainya, Ayah. Papa kan? Iya kan? Aku sudah menganggap dia sebagai anak.
sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita harus Terima kasih kepada si Perkap yang telah menayangkan teaser film Soekarno. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Sukron Mazid, SPD, MPD, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Suaranya sudah terdengar? Halo, suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar, Pak. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bermasalah suaranya ya. Oke. Mohon maaf, Pak. Ini suaranya mendengung. Oke, masih mendengung kah? Ya, masih, Pak. Iki kan yang Zoom, Kak. Bisa live yang satu. Masih mendengung? Sudah, Pak. Sudah tidak mendengung. Oke, ya saya pakai 2 Zoom, tak dekatkan pala kayak gini. Oh ya, baik, Pak. Saya ulangi lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Kaprodi PBSI, Ibu Asri Wijayanti, yang alhamdulillah tadi sudah membuka jalannya diskusi mengenai film Soekarno ya, yang sangat luar biasa sekali. Bu Asri ini adalah sosok yang sangat menjadi spirit kita semua karena begitu gesit, lincah, dan beliau ini adalah salah satu orang yang inovatif ya. Artinya untuk kemajuan, kemaslahatan lembaga maupun penguatan kepada individu mahasiswa. Saya beberapa kali mengamati ya, artinya di PBSI sendiri Bu Asri adalah sosok yang sangat luar biasa sekali, dan kebetulan Bu Asri ini juga teman diskusi saya. Saya masih kalah dengan Bu Asri track recordnya karena beliau adalah seorang yang sangat produktif dibandingkan dengan saya. Saya masih belum apa-apa karena Bu Asri tulisannya sudah banyak ya, dan mempunyai diskursus konstruk pemikiran yang sangat baik juga. Matur suwun, Bu Asri sudah membuka tadi. Mohon maaf saya tadi terlambat karena kendala Zoom. Kemudian yang kami hormati juga para panitia, terutama dari Himpunan Mahasiswa Prodi PBSI yang sudah sangat luar biasa sekali menyiapkan dengan pikiran, daya, upaya, waktu, tenaga untuk mempersiapkan diskusi online ini. Saya sudah dikomunikasi oleh Mas Syahril itu sekitar sebelum Lebaran ya, WA-an terus sama saya, sudah Mas nggak apa-apa, insya Allah saya bisa lah kalau tanggal 5, walaupun harus menjaga dan mengatur ritme ya. Saya lebih fokus sekarang ini karena bulan Syawal lebih fokus kepada kajian spiritual. Jadi hari ini saya ngisi di 3, yang satu Zoom, jam 12 nanti ngisi di luar ya. Jam 3 sore harus ngisi ceramah di perumahan ya. Ada warga yang yang minta tolong ya. Jadi ya double semoga berkah manfaat. Kemudian kepada para peserta ya yang sudah bergabung di acara diskusi online ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya mengaturkan selamat datang. Kita lebih fokus kepada
teks belajar bersama. Bukan saya menggurui, kemudian saya lebih bisa, karena kita akan fokus pada subjektivitas sejarah. Sejarah ini adalah belajar masa lalu, yang mana itu akan ada sebuah distorsi di mana tataran sebuah keilmuan sejarah itu beragam. Jadi subjektivitas. Maka nanti ketika kita berbicara Soekarno, saya akan mencoba untuk memandang dari segi rasionalitas. Ya. Karena setiap era orde itu ternyata mengkaji Soekarno beragam. Dari orde lama, orde baru sampai reformasi. Ini terkait dengan pemikiran Soekarno beragam. Karena lebih fokus pada sebuah kekuatan politis ya untuk melanggengkan kekuasaan, maka doktrin-doktrin ideologi founding fathers ini selalu dilegitimasikan. Begitu ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang alhamdulillah pada siang pagi dan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa sekali. Kemudian salat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Kepada para peserta yang saya muliakan, izinkan saya akan share screen terkait dengan mengkritisi lah bahasanya, mengevaluasi, ya bukan mengevaluasi, lebih fokus kepada kita belajar terkait dengan film Soekarno ya. Karena ini Mas Hanung Bramantya juga sudah mendesain begitu luar biasa sekali dari film ini, maka kita akan bahas bersama ya. Ini saya sudah bisa share, oh sudah, oke. Melihat judulnya, ini terkait dengan optimisme bangkit. Jadi di bulan Mei ini kita masuk ke dalam ranah-ranah Mei Juni adalah ranah-ranah penjiwaan yang sangat luar biasa sekali. Nasionalisme kita, kebangkitan kita ini dimulai dari bulan Mei. Maka optimisme bangkit dan berjiwa Pancasila ini mempunyai relevansi kolaborasi yang apik dari Mei menuju Juni. Ya. Yang mana Juni ini lebih fokus disebut dengan bulan Pancasila. Maka bagi para panitia, ini saya sangat mengapresiasi karena menghubungkan tema dengan bulan itu sangat-sangat mendukung. Ya. Jadi optimisme itu yang seperti apa, bangkit yang seperti apa. Ya. Dan kemudian jiwa Pancasila itu seperti apa, terutama bagi anak muda dan anak muda di kala pandemi ya. Oke, kita next dulu Mas ke slide selanjutnya. Nah, kita akan berbicara mengenai Soekarno. Jadi kalau kita melihat Soekarno ini adalah sosok yang dilahirkan ini menjadi seorang pemimpin, yang mana ketika itu dia dilahirkan ini dia sudah digadang-gadang oleh ibunya maupun bapaknya, dia kelak akan menjadi seorang pemimpin Nusantara ini. Ya, memang kalau kita melihat bahwa Soekarno ini, ya, ini ada insinyur, ada gelar insinyur, ya. Karena ketika dia setelah mendapatkan pendidikan di Cokro Aminoto, ya, seorang tokoh hebat, tokoh besar, yang mana dia melahirkan sosok 3 orang hebat, ya. Ini dia Soekarno langsung pergi ke Bandung. Sekarang namanya Institut Teknologi Bandung. Kalau dulu namanya High School ya. Maka kalau di dalam bukunya Yudi Latif, sekolah itu sebenarnya dulu adalah monopoli Belanda. Bentuk sebuah distribusi sumber daya manusia yang mana nanti untuk ngabdi untuk Belanda gitu loh. Tetapi Soekarno dilahirkan, ini dia sebagai pembangkang. Atau artian dia sebagai seorang pemberontak. Kalau kita melihat filmnya, dia adalah orang yang sangat visioner. Yang mana ketika ada sebuah ultimatum penindasan dari koloni yang menjajah tirani, maka dia akan sampai berontak. Dia akan menentang. Dengan sikap ketegasan dan kejujuran, inilah Soekarno mulai nampak bahwa dia adalah seorang calon proklamator ketika lahir itu, dan dia mempunyai jiwa yang sangat besar, mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau kita melihat dari film itu ya, karena kemarin saya sudah menonton tadi malam, Pak amati berkali-kali, ini lebih fokus kepada perjuangannya Soekarno, dimulai dari pemikiran, perjuangan, bahkan dari cinta kasihnya Soekarno. Ya. Karena memang Soekarno ini kan seorang pengagum wanita, yang istrinya 9, anaknya 10. Ya. Ini adalah seorang pengagum wanita. Jadi nek ndelok wong wedok
atau melihat seseorang perempuan, dia langsung akan berkesinambungan, apalagi dengan orang-orang yang Yun Sewu dianggap cantik ya, termasuk di situ ada Fatmawati ya, yang jadi ibunya Megawati gitu ya di situ. Nah, panggilan akrabnya lebih fokus kepada Bung Karno karena secara filsafati orang Jawa mengatakan Bang ini bagian dari orang yang diagungkan. Maka kalimat Bang ini juga melebur menjadi Bung, yang di dalam orang-orang yang pengagum Soekarno, Bung itu berarti benar untuk melindungi, benar ya. Jadi Bung itu benar untuk melindungi. Karena apa? Ya melindungi segenap warga bangsa kita. Ya. Mungkin kata Mas Yusrin Riza, mungkin Bang Toyib ya kan. Lama tak pulang-pulang, 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Misalnya seperti itu. Ini kan bentuk ungkapan sebuah penghormatan kepada sosok yang diagungkan. Gitu loh maksudnya seperti itu. Nah, terkait tempat tanggal lahir Soekarno, ini beragam sebenarnya. Karena orang dulu itu raiso nyatet. Raiso nyatet secara otentik ning kertas atau apa. Karena Soekarno ini lahir dari orang yang mempunyai mempunyai latar belakang yang miskin, sebenarnya seperti itu. Maka kala itu di dua Soekarno dari anak dari pernikahan dari seorang bapak dan ibu yang punya karakteristik yang berbeda, ya dia dipinggirkan, termarginalkan, kemudian dia ikut kakeknya di Tulungagung, ya lahirnya itu cetro, ya. Kemudian baru diklaim oleh PDIP, ya Megawati dan putri-putrinya itu, wes pokoknya Juni wae, karena Juni adalah lahirnya Soekarno, maka wis tanggal 6 Juni aja. Maka ketika bulan Juni disebut bulan Pancasila, karena satu Soekarno ketika statement, ya kan, di Dokuri Bujun Cesakai pada tanggal 29, 31 dan 1 Juni yang digagas oleh Supomo, kemudian Yamin dan Soekarno. Ini Soekarno rumus ke Pancasila tanggal 1, ya. Kemudian dia lahir tanggal 6, makanya disebut bulan Bung Karno. Ada yang mengatakan Soekarno itu lahir pas Gunung Kelut meledak sekitar tanggal 23 Mei tahun 901. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka filosofi orang Jawa, nek sopo wonge lahir ketika gunung itu meletus, maka yang terjadi adalah itu filosofi orang Jawa itu duwe angen-angen yang mengatakan itu akan menjadi orang hebat dan tokoh besar. Ya, itu seperti itu. Nah, pendidikannya itu ada di di Surabaya. Ini ada yang mengatakan seperti itu, ono sing mengatakan di Tulungagung. Jadi ini sejarah yo angel karena apa? Kadang subjektivitas. Semau-semau gue, aku nyatet senang Soekarno ya wis berarti Soekarno tak di overacting tulisannya kan kadang seperti itu. Kemudian di Hoger Burger School ya, ini bahasa Belanda ya. Jadi 10 ngono kuwi penataannya tata kelola Belanda melalui pendidikannya. Dulu pendidikan Belanda menciptakan ini khusus kanggo wong bangsawan. Kaya Soekarno di bangsawan ra entuk mlebu. Memang koloni itu menciptakan suatu tatanan itu ben ono kong kali kong karo para bangsawan yang ada di Indonesia. Supaya apa? Ketika bersinergi menginjak-injak rakyat jelata itu menstrong gitu loh maksudnya seperti itu ya. Kemudian ada Indis Hook School, ITHS yang saiki jadi Institut Teknologi Bandung. Gelarnya insinyur ya. Kalau teknik zaman dulu insinyur. Karena berbagai aturan nomenklatur, saiki teknik ya sarjana teknik dari ST ya kan. Kemudian ono ST, ono SH, ono ST12, ono Setiaben dan sebagainya banyak ya. Nah, kemudian beliau meninggal itu tanggal 21 Juni ya tahun 2000 kita Soekarno. Bahkan di Blitar. Next, Mas. Next slide-nya. Nah, ini saya ngambil dari kompas.com terkait dengan Soekarno. Soekarno, yo, ini kota lahirnya di Surabaya. Tahu sih ngomongin Blitar. Ono sing ngomongin Tulungagung kan angel ya, karena beragam. Jadi saya harus membandingkan dari berbagai macam sumber. Sing cetro, sing disepakati lahir di Surabaya sekarang ya. Dan ini menjadi presiden pertama ya. Dari tahun 17 Agustus kita merdeka 45 langsung diproklamirkan nek Soekarno Hatta itu menjadi duit tunggal seorang proklamator sing dadi presiden dan wakil presiden ya. Nah, ini terkait pendidikannya. Oleh ini betul SD Tulungagung, ya kan. Kemudian di Mojokerto karena bapaknya Soekarno itu adalah guru, ya
ibunya adalah seorang rumah tangga, ya. Lah, kalau kita melihat keluarga nih, Ida Ayu Rai Simban itu ibunya adalah keturunan Bali. Jadi wong asli Bali, sing dinikahi oleh Raden Sukemi, Bapak Soekarno itu ya, kemudian melahirkan Soekarno. Ibu Ida Ayu Rai Simben ini, Srimben ini ya, ini adalah beragama Hindu. Kemudian menikah dengan Raden Sukemi, ya, ini kemudian menjadi Islam, masuk Islam. Nah, Soekarno itu sebenarnya ketika menikah pertama kali itu dengan Utari istri pertama. Utari itu siapa Pak Utari? Utari itu adalah anaknya gurune Cokro Aminoto. Jadi Soekarno ketika dia lahir ya, ketika dia lahir umur 15 tahun disekolahkan di Cokro Aminoto. Karena apa? Cokro Aminoto ini adalah tokoh besar yang mana dia sudah membuat namanya organisasi politik namanya Syarikat Islam. Maka Soekarno itu disekolahkan ning Cokro Aminoto. Di santri, aku tak nyantri sih. Ya. Aku tak nyantri ning nggon Cokro Aminoto. Nah, Utari ini anak ke-1 nih Cokro Aminoto. Jadi dinikahke Soekarno umur 19 tahun, Utari umur 16 tahun. Tetapi dengan Utari ini karena Soekarno itu Utari dianggap anaknya, dianggap adiknya, maka tidak dijamah. Ya, artinya tidak, ya orang malam pertama, kemudian orang di anak gitu ya. Karena menganggap saya harus memuliakan guru saya namanya Cokro Aminoto ya. Kemudian ini istrinya wakeh di ono inggit. Bar Utari Soekarno pindah ning Bandung, kos ning Bandung. Inggit ini adalah salah satu anak ibu kose, ngono lho ya, dinikahi Soekarno. Ngeri kan? Fatmawati iki muridnya Soekarno terus urut sampai kepada Heldi Jafar. Ya. Nah ini anak-anaknya ada 8. Konon anaknya itu ada 10. Yang 2 ini di hidden, gitu ya. Seperti itu. Wah ini diceritakan tidak akan habis dalam waktu 1 jam terkait Soekarno ya. Mungkin bisa 2 minggu. Next, lanjut. Nah, ini terkait dengan kelahiran Soekarno. Jadi mbien ketika ibunya mau melahirkan, ya, ibunya mau melahirkan, ini apa namanya? Dia itu dilahirkan itu ketika sang fajar itu terbit. Maka ketika waktu itu Ida Ayu Raheni ini ya memandang ke arah timur. Soekarno wis lahir dipegang tangannya ya sambil berumah sambil meluk Soekarno, ibu berbisik, ibu Soekarno berbisik. Ini saya ambil dari apa namanya bukunya Soekarno sebagai penyumbang lidah penyumbang lidah rakyat ya. Penulisnya Cindy Adam. Jadi begini, berbisik, kelak engkau akan menjadi orang yang mulia. Kau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita karena ibu itu melahirkan jam 5:30 pagi di saat fajar menyingsing. Maka Soekarno disebut putra sang fajar. Filosofi ini orang Jawa ya kan mengatakan ketika orang lahir di saat sang fajar menyingsing, ini ono duwe kepercayaan bahwa orang yang dilahirkan itu ya sebelum matahari terbit ini nasibnya telah ditakdirkan terlebih dahulu. Ya. Ditakdirkan terlebih dahulu. Jadi Indian Mas Yusrin Reza ini lahir sang fajar terbit, sebelum terbit langsung ditakdirkan sesuk dadi presiden ngono lho. Kuwi kepercayaane wong Jawa. Lah nek Mbak Rika Kirana lahirnya bengi ya kan? Maka setiap bengi wong diwedeni karo jenenge kolor ijo. Kan ngono, kan beda-beda, filosofinya beda-beda ya. Nah, nek Mbak Nur Aini lahirnya ning kolam renang misalnya, makane dekne koyo banyu misalnya seperti itu kan anak filosofinya dewi-dewi ya. Ini salah satu bentuk filosofinya. Maka ya ketika suatu kepercayaan itu kemudian nasibnya itu bahasanya telah ditakdirkan sik ngono lho. Dadi cara wong Jawa iki dingini kersa. Tapi kalau menurut agama Islam ora entuk karena takdir itu betul-betul milik Allah kan gitu. Nah, maka jangan sekali-kali kau lupakan omongannya ibu ini. Ya kan, bahwa engkau ini adalah putra dari sang fajar.
Maka sang fajar ini menjadi sebuah filosofi dimanapun negara. Jepang dengan adanya matahari terbit itu bendera nih, ya mengatakan melampaui takdir dulu, maka negara ini maju, ya kan? Jadi fajar ini menjadi sebuah harapan. Maka Allah mengatakan, nek tangi sing gasik, ojo kasih kedisian matahari terbit, kok ndak rezeki nih ketotol pitik, kan bahasanya seperti itu. Ya, ini bagian dari filosofi wong Jawa yang ternyata mempunyai makna yang sangat dalam sekali. Ya, ini sambungnya Ibu Soekarno mengatakan seperti itu. Oke, next. Nah, iki aku tak kembali lagi cerita yang tadi. Sebenarnya Soekarno itu dengan cara gaya bicara nih, dengan cara dia orasinya di depan podium, di depan mic ya, di atas podium, dia itu mirip sekali dengan Cokro Aminoto sebagai panutan guru kiai dosennya. Makanya Soekarno itu bilang, saudara-saudara, itu gayanya itu mirip Cokro Aminoto. Itu terinspirasi dari Cokro Aminoto. Yang di film itu kan Cokro Aminoto nampak. Ya. Maka dia dianggap Cokro Aminoto guru besar. Pinter Cokro Aminoto itu mengatur siasat. Dia pandai menggelurakan muridnya, menggelurakan rakyat. Bagaimana dia mengorganisir, bagaimana dia memobilisasi, bagaimana dia menggerakkan. Ini Cokro Aminoto. Nah, Soekarno itu belajar dari Cokro Aminoto. Ya. Nah, Cokro Aminoto ini ya ternyata dia itu tokoh besar yang melahirkan 3 orang hebat yang nanti mempengaruhi tatanan ideologi yang ada di Indonesia. Yang pertama Soekarno dengan corak karakteristiknya sebagai seorang nasionalisme. Semaun ya kan dengan komunisme, dan Kartosuwiryo dengan Darul Indonesia, negara Islam, Darul Islam sebagai negara Islam atau TI Tentara Islam Indonesia, DITII sebutannya. Nah, sebenarnya tokoh besar ini itu gaya karakteristiknya ini koyo Cokro Aminoto. Ya. Cuman ya kan lambat laun pola pikir dari ketiga tokoh ini semakin dia tambah ilmu, semakin dia tambah pengetahuan, semakin dia tambah ideologi, pengaruh dan sebagainya, maka akhirnya dia untuk melangkah melalui jalannya sendiri-sendiri. Itu seperti itu. Soekarno fokus ke nasionalismenya, Semaun fokus ke komunismenya, Kartosuwiryo fokus kepada mendirikan negara Islamnya. Ya. Itu seperti itu. Ini hebat. Jadi Cokro Aminoto itu adalah pionir pertama melahirkan tokoh-tokoh hebat yang mempengaruhi Indonesia. Maka kemudian Soekarno sadurunge arep mangkatin Cokro Aminoto, dia paling jengkel karo wong Belanda. Kenapa dia benci? Karena wong Belanda itu menganggap orang pribumi, ya, orang bumi putra itu bagian dari proletar, wong sing ora duwe kasta. Oleh karena itu, ketika ada orang Belanda, anak-anak orang Belanda cah cilik-cilik loh ya, cah cilik-cilik misalnya Mas Yusrin ketemu karo aku, misalnya saya orang Belanda, aku mau Mas Yusrin, Mas Yusrin wong bumi putra, wong proletar ini. Nah, Mas Yusrin ini sebagai sosok Soekarno nih, langsung Mas Yusrin gelut ngajak gelut. Ini Soekarno, berontak. Jadi ciliknya jiwane berontak ki ono Soekarno. Karena apa? Dia nggak mau ditindas. Karena apa? Dia nggak mau dijajah. Oleh siapa? Koloni, menurut. Ya, itu di situ. Ini Soekarno, ya. Maka itu tadi saya berbicara lagi. Nikah toh, dia dinikahkan itu karena ini tetap kembali lagi karo Utari. Ya, karo Utari wong ora seneng Soekarno kan dipaksa karena apa rumangsa anake Cokro Aminoto. Akhirnya cerai di umur 23 tahun Soekarno. Utari akhirnya dari 16 tahun tanggal 11 tahun ini nikah karo Sigit Hardikusumo. Yang mana Sigit Hardikusumo kuwi lahirke Maya Estianty. Ngono lho ya, Maya Estianty kuwi lah artis. Paham toh sampean kuwi makane dhek cucune Cokro Aminoto. No. Nah, makanya juga sekolah di Bandung, pemikiran, orator, proklamator itu karena sing nempa adalah Cokro Aminoto. Sekarang masih ada di Jalan Peneleh Surabaya, rumahnya masih ada. Rumah depan kanggo keluargane Cokro Aminoto dan anak-anaknya.
Kamar belakang, kuwi kamarku tak cilik-cilik sing isine ana Semaun, Kartosuwiryo, Soekarno ki ben ning ngono kuwi. Ditempa ning ngono kuwi. Ayo bicarane dhewe aja dijajah. Oh iya carane dhewe berontak, ayo dhewe carane gerakan. Maka Soekarno kuwi wonge nyeyelan. Wonge berontak. Ora sepakat dengan aturan Belanda, ora sepakat dengan aturane konco, Soekarno lawan ditentang. Dia adalah orang pemberontak, tapi pemberontaknya adalah terkait dengan ideologinya yang dia pasang supaya aku ora ditindas, ngono lho. Ya. Maka ketika itu ada kejadian unik. Soekarno itu ketika arep diijabi karo Utari, digawa ning masjid, ya. Soekarno mau diatur karo pengulune. Gara-garane apa? Soekarno pakai jas, gayanya sampai pakai dasi. Pengulune, ini bukan cara Islam. Kamu harus pakai cara Islam, pakai sarung, pakai ini bang. Ditentang. Wes, nek carane arep ngatur aku ora arep nikahi Utari. Ngono lho. Itu gaya karakteristiknya Soekarno. Dia nentang betul dengan ono aturan-aturan sing kira-kira kok ora modernis, ya kan? Ora maju, kemudian ora visioner, ya kan? Maka akan ditentang. Nah, ngono kuwi. Next Mas, next. Nanti kita banyakin diskusi aja. Nah, iki sing paling angel. Filosofi bahasa ini kan berat. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Iya, betul. Soekarno kala tahun 1921 dia membuat Partai Nasionalis Indonesia. Itu siji. Ketika sudah ada partai disertai jiwa nasionalisme, maka yang nampak ayo kita bersatu. Maka Soekarno filosofinya persatuan itu menjadi hal yang mutlak sing penting. Kanggo ngopo? Ngusir penjajah dan merdeka. Maka bahasanya Soekarno itu perjuanganku lebih mudah karena apa? Ngusir penjajah lebih enak. Tetapi kenyataannya sekarang, ketika sudah merdeka, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Angel. Terus saya wong itu angel-angel. Kabeh pin dadi presiden, kabeh pin dadi menteri, kabeh pin dadi gubernur, kabeh pin dadi bupati, ya kan? Do diatur agelem. Engko nek kalah mutung, kalah kecewa. Ini salah satu melawan bangsane dhewe ning suwe angel itu karena seperti itu. Ya. Ini yang patut kita patut kita pelajari bersama. Melihat dari film itu ya. Film itu lebih fokus kepada spiritnya Soekarno, saya kira. Tapi ini kita harus tahu juga esensi lebih dalamnya. Next, Mas. Next. Nah, Soekarno ini di pemikirannya ini dikenal karena ide-ide nasionalismenya. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya sikap dan landasan berpikir salah satu proklamator kemerdekaan ini justru berpijak pada humanisme. Ingat, Soekarno biyen nek ora dikontrol karo namanya Abdul Muiz, mungkin kita bukan nasionalisme ideologinya, tapi sosialisme. Sosialisme ini lebih fokus kepada gaya karakteristiknya orang-orang Eropa. Yang mana tidak ada kelas-kelasan, tidak ada kasta, kita satu sama, satu rasa, satu nasib. Jadi orang jiwa hubul watone, maksudnya cinta kepada negara ini orang. Soekarno kala itu dia belajar dari beberapa tokoh-tokoh yang mempunyai ideologi yang dibawa oleh Karl Marx, komunisme, ya kan, kemudian ada sosialisme dan liberalisme. Ya. Maka kemudian Soekarno pan Islam, pan nasionalis, pan komunis. Yuk dewe membuat siasat itu akhirnya buat nasakom, nasionalis, agamis, komunis. Tapi tetap ditentang. Kudu si jiwa orang menggabungkan dulu. Kan begitu. Dia pemikir hebat. Maka kemudian Abdul Muiz ngomong, wah ini Soekarno yang orang ditahan. Jadi ideologinya kita itu sosialisme, orang nasionalisme. Ya. Maka Soekarno itu kadang memang over, ya, temperamen dan lain sebagainya. Itu di situ. Nah, maka akhirnya nasionalisme inilah yang menjadi sebuah ideologi kita bersama yang akhirnya membuat spirit kebangsaan kita, spirit cinta tanah air kita, bahwa kita adalah negara yang berdaulat dan kita negara yang hidup bersatu. Itu nasionalisme. Ya. Ada nasionalisme karena bentuk antitesis dari kolonialisme. Kolonial ini menjajah negara Indonesia. Belanda menjajah Indonesia itu disebut berkah, ya disebut musibah. Berkah apa? Tanpa Belanda Indonesia orang lahir. Musibah apa? Eksploitasi sumber daya alam yang ada. Ya kan? Jadi dewe ora dijajah Belanda itu ora ngerti. Maka di dalam konsep sebuah sejarah mengatakan sapa wong sing arep jajah di dunia itu kuasailah lautan. Dari Marco Polo, Vasco da Gama,
Christopher Columbus, Ibnu Khaldun, Kublai Khan, ketika dia menjajah seantero dunia, dia menguasai kelautan. Maka Belanda dulu Indonesia. Ya, Indonesia itu ya luar biasanya di situ. Oke, next selanjutnya. Nah, ini Soekarno merupakan tokoh panutan ya, rakyat Indonesia yang visioner, yang mampu menggerakkan masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Jadi berkali-kali menggebu-gebu kumpul-kumpul melalui pemuda-pemuda, ayo undang merdeka, ayo undang merdeka, ayo undang merdeka. Ini salah satu bentuk visioneri Soekarno itu di situ. Tanpa Soekarno membentuk pemikiran yang visioner seperti ini, mungkin kita masih belum merdeka, atau mungkin bahasanya merdeka tapi baru saja, kan begitu ya. Maka konsep Soekarno ini DWK wong cilik, maka lindungilah orang-orang kecil. Ini gaya karakteristiknya Soekarno yang akhirnya ada paham Marhenisme. Marhen ini adalah Pak Marhen, seorang petani yang ada di Bandung. Ya. Kala itu dia sedang menanam padi, ya. Kemudian didhawuhi Soekarno, ngopo kowe nanam ini dan sebagainya ya. Yo, aku makan sekok ini, aku urip sekok ini, aku dadi wong cilik sekok ini. Akhirnya apa? Ada istilah Marhenisme. Maka di PDI itu doktrin Marhenismenya sangat kuat. Ya. Nah, kemudian ciri pikiran sosialis ini berpihakan kepada orang lemah. Jadi Soekarno itu biar gabung di konsep sosialis ini karena apa? Ben wong lemah-lemah kuwi bisa terfasilitasi. Jadi biar rumah saya Indonesia dijajah loh atau saya ketahui kan orang wong kaya, orang wong klaster-klaster, wong sugih-sugih ora ono, kecuali keturunan raja dan bangsawan saja. Kabeh wong lemah. Maka Soekarno yang menggabungkan konsep sosialis itu. Nah, saat ini sebagai pemuda, ya, yang pertama adalah kenalilah dirimu sendiri, posisi, keadaan, waktu. Sampeyan saiki ngopo, dadi opo, arep ngopo, ini penting. Koyo Soekarno mengatakan, dia ingin menjadi seorang pemimpin bangsa. Maka yang terjadi, dia mengenali diri sendiri. Maka jenengan ketika ingin maju, jenengan ketika ingin berkembang, jenengan ketika ingin sukses, maka kenalilah dirimu sendiri. Nah, jenengan belum bisa menaklukkan dirimu sendiri, berarti Anda masih terbawa oleh yang namanya ketidaksuksesan. Ya, masih dipengaruhi oleh itu. Maka kenalilah dirimu sendiri, dicek ya. Oh, aku uang ini mutungan, ya maka ojo cepat-cepat karo kanca sing cepet mutungan. Kenali meneh dirimu sendiri. Oh, aku uang ini nganu ya, apa jenenge sering marah ya. Maka ojo cepat-cepat kanca sing nek gawe kalimat-kalimat nyelekit. Maka kenalilah dirimu sendiri. Ketika kamu sudah menaklukkan diri sendiri, ya gerbang kesuksesan akan nampak, gerbang kejayaan akan nampak. Maka Soekarno itu kenalilah dirimu sendiri itu bangsanya dikenali, maka kemerdekaan akan nampak. Kan menunggu. Ya. Nah, juga kendalilah dirimu sendiri. Next, Mas Yusrin. Selanjutnya. Nah, ini cara pemikiran Soekarno. Ini ada Islam. Ada nasionalisme, sosialisme, dan komunisme. Nasionalisme ini paham yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan ya atau kelompok. Nek sosialisme ini sebuah paham yang lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Nah, nek komunisme ini paham yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Jadi gabungan inilah yang menjadi corak pemikiran Soekarno. Ya. Jadi yo pemikiran-pemikiran kayak sampean ngono ya kadang ya dipengaruhi juga. Nanti kalau sudah dipengaruhi oleh tokoh-tokoh tertentu, mungkin jadi bisa mempengaruhi oleh yang lain. Karena apa? Konstruk pemikirannya lama-lama adalah konstruktif, bukan dekonstruktif. Kecuali bagi orang yang mengalami evolusi kemunduran, ya kan? Pemikirannya nanti otomatis jadi dekonstruktif. Oke, next, lanjut. Nah, ini kemerdekaan. Jadi setelah itu ya Indonesia merdeka. Apa yang di film itu kan intinya muaranya merdeka. Arti kemerdekaan ini secara harfiah adalah mencapai kebijaksanaan, wisdom, meraih kesaktian, kekuatan power, memiliki kekayaan. Jadi merdeka itu secara harfiah itu berarti seperti itu. Nah, kemudian kemerdekaan adalah kekuasaan. Kekuasaan yang bagaimana? Untuk menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. Jadi merdeka, ayo dewintang merdeka. Karena apa? Kita harus menentukan, kita harus melakoni merdeka atau tetap dijajah. Kan begitu. Ya. Maka kemerdekaan itu bertanggung jawab.
Nah, keliaran itu tidak peduli. Maka sebuah kemerdekaan itu tanggung jawab. Jenengan woyo-woyo, foya-foya dan sebagainya. Aku merdeka. Ya kan? Tapi bareng ngono ora peduli. Berarti itu bukan kemerdekaan. Jenengan itu sadar, kemerdekaan itu sadar. Ya. Nek keliaran tidak sadar. Wah, contoh apa? Melayu-melayu. Aku merdeka, Pak. Melayu-melayu Mas Yusrin ora katokan ning kampus misalnya. Itu kemerdekaan. Tetapi itu tidak sadar. Ya. Jadi kemerdekaan ini saya nyadari, ya. Kemerdekaan itu sadar, ya kan? Nah, misalnya Mbak Sopo, Mbak Rika Kirana misalnya, ya. Misalnya contohnya, ya. Menemui dosen gandengan baik karo cowok. Merdeka Pak kayak gini. Tapi kan itu rasa sadar. Ya. Ning kamar mandi gandengan karo cowok. Gandengan karo cowok. Itu merdeka iya, tapi dia tidak sadar. Kemerdekaan itu ada yang sadar. Ayo bareng-bareng. Kemudian kemerdekaan itu manusiawi, bukan keliaran itu hewani. Maka kemerdekaan itu ya manusiawi. Manusia kan manusia. Ora pala hewani kaya kewan. Merdeka lepare wah diseruduk saka mburi, disliding. Ora iso ngono. Ya. Nah, kemerdekaan itu lembut. Keliaran itu kasar. Wah, kemerdekaan lembut. Oh, cintaku misalnya itu lembut. Itu merdeka, Pak. Saya mengungkapkan perasaan ini. Ini orang kasar. Wecok misalnya. Enggak boleh seperti itu. Ya. Karena kemerdekaan itu bagian dari kelembutan. Ya. Yuk, next, lanjut. Kita nanti fokus diskusi, Pak. Nah, ini sifat Bung Karno. Sifatnya Bung Karno yang dimiliki oleh beliau. Ini yang menginspirasi akhirnya Indonesia Merdeka. Pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dia tidak individualis ketika memutuskan sebuah perkara atau masalah, terutama terkait dengan kenegaraan atau kebangsaan. Itu Soekarno. Yang kedua, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi nek koyo Mas Yusrin isih seneng meletakkan kepentingan pribadi, nek Soekarno ora. Contoh Mas Yusrin, sesuk kuliah ora, sesuk pacaran baik, nanti otomatis kepentingan pribadi. Ya, Soekarno tidak. Tinggal sih, walaupun bojone akeh, tinggal sih. Ini demi negara dan bangsa. Saya harus yang di depan supaya merdeka. Kan ngono gaya-gaya nih. Cokro Aminoto lain mengajarkan. Ya. Kemudian memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Saking semangatnya anaknya wakeh, bojone wakeh. Kan ngono Mbak Rika, ya kan? Nah, kemudian berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. Ya. Saya yakin, koyo Mbak Erwin, Mbak Piano P1 ini, ya, dia itu kayaknya rela berkorban. Ya. Ning ngarep satpam, ono tentara-tentara Arab, apa jenenge bom kampus. Saya yakin Mbak Erwin sama Mbak Pia itu di depannya Pak Ambro, di depan sendiri. Ya. Saya siap mati rela berkorban. Bareng ngono tentara ini teko, dhewe terbibit mau ning mburi karo mangan gorengan. Ya. Ini kan repot ini kan. Berarti orang siap rela berkorban seperti itu. Kemudian pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Ya kaya jenengan ulet tangguh itu penting. Jadi suatu karakter manusia itu kalau mencapai kemenangan dan kesuksesan itu harus pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Ya. Maka ketika pertandingan sepak bola Anda lihat injury time apa yang terjadi? Oh, isih nek kalah ayo diserang lagi, serang. Burung terus main supaya tidak kalah. Ini bagian dari apa? Pantang mundur. Ya. Koyo Mas Yusrin misalnya, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Ya. Mas Yusrin mencintai janda misalnya, maka dia pantang mundur, tidak kenal menyerah. Terus doyak terus janda nih. Ya. Mas Yusrin lebar janda kena, pantang menyerah lagi. Aku pingin kambing ya Pak, pantang menyerah ono kambing doyak terus misalnya. Contoh misalnya ya, ini tidak kenal menyerah. Kambingnya entuk lebare kurban sing sembelih Mas Yusrin, kambingnya sing nyate Mas Yusrin. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian sifat pekerja keras ini penting, memiliki sifat adil dan memiliki sifat pantang menyerah. Next, Mas. Nah, ini optimisme tinggi di kala pandemi. Bagi para pemuda, ini yang paling penting siji. Dewe tetap ojo mutung, dewe ojo lemah, dewe ojo lemes. Yang pertama adalah kerja keras. Yo piye carane? Wah, sinyalnya ora ono ya Pak. Wah, ininya nggak ada. Ini apa karakteristik yang dimiliki Soekarno? Itu kudu dimiliki. Pokoknya karakter sing positif itu dimiliki. Itu bagian dari apa? Spiritnya dengan semuanya. Kerja keras, mandiri, rasa ketergantungan. Tugasnya apa? Misalnya.
Oh disuruh ini, aku nyontek deh. Ini berarti orang mandiri babar belas. Kemudian ada tanggung jawab. Di pasrai tugas nih elita tanggal 9 le ngumpul ke ya tanggal 9. Orang yang muslim, elita ini tanggal 9 kumpul kini tanggal 30 misalnya. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian harus disiplin, ya, jujur apa adanya, ulet, tangguh dan bisa mengatur strategi. Terutama dengan manajemen waktu lah, terutama itu yang penting. Nah ini Soekarno ini karakter-karakter ini dari film itu saya rangkum menjadi sekian. Ya. Nek kasih sayang ketulusan ono, ning nek ning kene tak tulis total, nanti ndak Mbak Rika Kirana ini yuk tambah-tambah menggebu-gebu dalam bahasa asmaranya. Oke, selanjutnya. Nah, ini satu yang saya ambil dari gokata.com. 1000 orang tua bisa bermimpi. Iya, nek wong tua mimpi nak wis dadi dokter ya. Kan ngono wong tua. Wong tuane Mas Yusri, Mbak Rika, Mbak Erwin, Mbak Pia itu ya gitu. Mbak Pia sesuk kuliah ya kok ya. Aku ini itu orang tua. Tapi karakteristiknya Soekarno, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Pemuda ini Mas Yusri, wah bisa mengubah dunia, wah chat misalnya gitu ya. Ini salah satu bentuk bahwa satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Kenapa? Pemuda masih panjang, pemuda masih punya masa depan yang sangat panjang. Maka dia bisa mengubah. Tapi dengan apa? Cara doktrinnya adalah belajar. Maka Soekarno ketika dia menjadi orang hebat, dia karena belajar. Sering diskusi, dialog. Ono sing ora sepakat ditentang, ono sing sepakat kadang apa namanya diiyakan. Jadi melalui dialog-dialog dan diskusi-diskusi. Maka dia menjadi orang hebat. Soekarno oleh belajar agama iki ora ning pondok pesantren, tapi dia dialog-dialog. Tuhan koyo apa? Maka ono buku nih Islam Sunto Loyo. Sopo yo gagasannya Soekarno. Ya, gara-gara ada seorang ustadz atau kiai atau ulama ya yang membenarkan dirinya sendiri. Maka ditulis jadi Islam Sunto. Ya. Oke, next lanjut. Oke, nah itu tadi terkait dengan apa namanya resume dari saya film Soekarno itu. Terkait film itu saya mengambil values, nilai-nilai yang ada dari biografi nih, pemikiran nih, karakter nih, perjuangan nih, spirit implementasi pelaksanaan nih. Tentunya ini bisa mengilhami para pemuda saat ini. Pemuda menjadi generasi bangsa, garda terdepan, dia punya masa depan, dan dia menjadi pengubah Indonesia dunia ke depan. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi bukan menjadi sebuah halangan. Tetapi pandemi ini adalah sebagai tantangan di mana jenengan akan berkembang lebih baik. Bukan malah dengan adanya pandemi, jenengan menyalahkan pandemi. Ini saat ini orang Indonesia, kabeh nyalahkan pandemi. Berarti dia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri, tidak seperti apa yang Soekarno ungkapkan. Karakteristik utama merdeka adalah bisa menaklukkan diri sendiri. Karena merdeka itu berbuat atau tidak buat. Ya. Gapailah cita-citamu setinggi langit, jika engkau jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu saja, terima kasih. Kita lebih fokus ke diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sukron Mazid yang telah memberikan informasi serta materi yang sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Nah, tata cara untuk sesi tanya jawab yakni sebagai berikut. Yang pertama, kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Setelah dipersilahkan oleh moderator, penanya dapat menyebutkan nama dan asal instansi, lalu menyampaikan pertanyaannya. Bagi penanya, dapat menyampaikan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Baik. Sekarang langsung saja ke penanya yang pertama. Oh ya, bagi yang terkendala sinyal boleh via chat ya. Ada yang pertama. Faisal Hendrawan. Mohon maaf itu Mbak Titi Laras. Halo, Mbak Titi. Oh ya, terima kasih. Baik, untuk
penanya yang pertama kepada Mas Faisal Hendrawan. Boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Cek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Hendrawan dari Universitas Tidak. Bertanya mengenai kaum marhen. Nah, bagaimana Pak cara memperjuangkan kaum marhen di era sekarang yang di era globalisasi bebas, yaitu mengenai TikTok, snack video ataupun lain-lainnya gitu Pak. Cara memperjuangkan kaum marhen. Mohon maaf, Mbak Moderator, ini mau ditampung dulu atau bagaimana, Mbak? Langsung dijawab. Langsung dijawab saja, Pak. Oke, baik. Mas Faisal, ya terima kasih ya. Terkait dengan era sekarang ya. Ini kan spirit jiwa bangsa, terutama generasi muda ini mengalami degradasi. Terkait dengan alur pemikiran, gagasan maupun gerakan. Kita tahu manusia ya zaman dulu dengan sekarang berbeda. Kita harus menyesuaikan perkembangan yang ada secara konseptual rencana. Salah satunya apa? Zaman dulu dipergerakan sangat kuat. Jiwa-jiwa yang menggelora di sebuah organisasi itu sangat kuat. Di era sekarang ini lebih fokus ke pragmatisme. Jadi organisasi ini hanya sebatas untuk kesibukan saja. Organisasi hanya sebatas untuk aktivitas saja. Organisasi hanya sebatas untuk rumah saja. Tetapi zaman sekarang ya, mohon maaf, organisasi itu hanya dimaknai ya sebagai apa? Organisasi hanya dimaknai sebagai yo wis iki bagian umai dhewe, yo rodito, oh yo iki himato. Tidak ada spirit internal eksternal, kemudian tidak ada spirit input outcome outputnya mau apa. Berbeda zaman dahulu, orang sepakat ya, zaman saya itu saya demo dulu pernah ya. Di apa jenenge ketika saya demo itu dipukul sama polisi pinggang di sini. Dulu itu ketika ada namanya ketidakadilan, tidak adanya keselarasan yang pro terhadap rakyat, maka zaman saya kuliah itu saya harus turun ke lapangan. Orang peduli. Mbok kuliah ora ya. Jadi spirit gerakan untuk pro terhadap rakyat, terutama kalangan-kalangan rakyat yang lemah, yang bawah, ini sangat tinggi. Lah saiki ngejak-ngejak demo, ya mending TikTokan. Ya saiki daripada demo, mending dolan Mobile Legends. Saiki dibanding demo mending karaokean. Karena pragmatisme ini karena unsur apa? Globalisasi. Globalisasi mengandung unsur tatanannya menjadi berubah. Hedonisme, ya kan, konsumtivisme, ya. Jadi semono kuwi, maka gerakan-gerakan itu orang akan ketidakpeduliannya hilang. Soekarno masih langgeng dengan gaya corak pemikirannya, tetapi praktik implementasinya para generasi sekarang sudah sangat dipindahkan. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita laksanakan? Ya sudah. Kalau kita mau berjuang, kita bersama-sama berkolaborasi. Kalau kita mau berjuang bersama-sama, kita tidak lanjuti. Kalau kita berjuang bersama-sama, kita eksekusi. Orang mau wacana, retorika, dan bagian dari gambaran-gambaran saja. Ya, Mas Hendra tadi menyatakan, oh saya kira peduli. Ya, pengaruh globalisasi, gadget dan sebagainya itu pengaruh. Zaman kurang HP, ya. Kon demo langsung nganggo surat, ayo demo kabeh. Nah, saya kira, yo, ning grup ketika dieksekusi lapangan tidak ada. Lah, spiritnya orang dulu dengan sekarang berbeda. Ya tentunya ini karena perkembangan zaman. Modernitas ini kan merubah tatanan yang ada. Tetapi kalau memang untuk memperjuangkan pihak-pihak marhe, orang-orang lemah, orang-orang yang betul-betul ditindas, bahasanya ada orang yang apa namanya bahasanya orang ditindas lah, ini dikucilkan lah ya, orang terlalu anu banget itu ya, orang terlalu dijunjung. Ini jadi bersuara. Mahasiswa itu kan bagian dari suara yang harus menyuarakan rakyat. Sapa meneh mahasiswa, rakyat biasa buruh, ya dia sudah kepentingannya sudah berbeda, lebih fokus kepada kepentingan politis. Nek mahasiswa tidak mengkritisi hal yang ada, tetapi dengan sumber yang baik, mengkritisi dengan info yang baik. Dalam mengkritisi itu harus dengan data yang baik. Orang mau demo tentang ini orang anti data, orang anti fakta, kan repot.
Nah, itu Mas Indra seperti itu ya. Terima kasih. Ya baik Pak, soalnya teman-teman saya itu banyak yang memiliki sifat Soekarnois gitu, mengoleksi misal ya mengoleksi gambar ataupun foto gitu. Tapi dalam mengaktualisasikan atau mengimplementasikan ide-idenya itu nggak ada di lapangan Pak. Jadi cuma omong kosong gitu Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Mas Faisal Indrawan. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan membacakan pertanyaan dari Sherly Riana dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Izin bertanya, Pak, kepada diskusi publik pagi ini, bagaimana tanggapan mengenai isu framing dunia maya yang mampu memprovokasi integrasi bangsa dan mencederai perjuangan para pahlawan di tengah pandemi COVID-19? Banyak sekali informasi di media massa yang menjadi momok dan simpang siur akan kebenarannya. Informasi hoax memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang masih rendah tingkat literasinya, sehingga muncul degradasi moral, yakni suatu kemerosotan dan lunturnya sikap, budi pekerti, perilaku seseorang atau kelompok. Terima kasih, Pak. Kepada Bapak Sukron Mazid, dipersilakan. Oke, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Sherly Riani ya. Ini mahasiswa Unsud ya. Jurusan apa Mbak sampean ini, Mbak Sherly ini? Dari jurusan administrasi publik, Pak. Oh ya, cocok. Ya. Terima kasih Mbak Sherly pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaannya. Ini terkait dengan fokus kepada karakteristik bangsa sebenarnya. Kita itu bangsa yang orientalisme, yang ketimuran, yang mana kita sebenarnya menjunjung budi pekerti luhur yang sudah disematkan dan diajarkan oleh nenek moyang. Ya, ini yang pertama. Tetapi saat ini era sekarang yang membuat miskomunikasi, disinformasi, ini adalah karakteristik elit. Yang mana elit ini dia tidak bisa membuat sebuah ketauladanan yang baik, terutama terkait dengan literasi. Bangsa kita memang dalam konteks literasi ini sangat rendah dibandingkan Malaysia maupun Singapura. Tetapi alat politik kekuasaan yang membumbui semua media elektronik, media cetak dan sebagainya lebih fokus kepada kepentingan subjektivitas, kepentingan individu, kepentingan kelompok maupun golongan. Maka ya saat ini framing di dunia maya ini juga mengalami sebuah polemik yang bagi kita itu memprihatinkan. Loh, bagaimana memprihatinkan? Loh, setiap sebuah informasi itu kadang tidak ada data, fakta, dalil yang sah, yang tepat, yang valid. Maka ketika baca, itu akan dibimbingi lebih fokus kepada polarisasi berita itu mendeskripsikan apa. Berita tentang ekonomi tentunya ketika pro maupun kontra terhadap pemerintah, maka dia akan memberitakan tentang itu. Kita itu minim literasi, kita itu minim membaca, kita itu minim menangkap fenomena. Tetapi kita harus tahu diri, kita harus tahu posisi. Bahwa sebenarnya manusia itu harus tabayun klarifikasi dalam menciptakan sebuah tatanan wacana-wacana itu. Nah, saat ini dunia maya itu kadang memprovokasi. Anda mungkin Mbak Sherly sudah dapat manajemen konflik lah ya. Di AN itu kan ada manajemen konflik. Konflik dibuat. Ini atas dasar apa? Eksistensi kekuasaan. Sebuah kekuasaan dia bisa langgeng. Sebuah kekuasaan itu dia bisa bertahan. Karena memang harus ada yang menjadi penyeimbang atau power of balance. Sebuah kekuatan. Supaya apa? Supaya tidak begitu kepentingan elit itu diganggu. Nah, selanjutnya ini saat ini framing dunia maya ini kan selain memprovokasi integrasi bangsa, itu juga mencederai perjuangan para pahlawan. Saya sepakat dengan adanya hoax, ujaran kebencian,
adu domba, saling menjatuhkan, fitnah. Ini betul-betul menciderai bangsa dan menciderai pahlawan, serta ini porak-porandakan integrasi bangsa kita. Akhirnya apa? Kadang DW mempunyai ego yang tinggi, benci dengan A, benci dengan B, gara-gara pilihan, gara-gara tidak sepemikiran, gara-gara tidak sekeyakinan, gara-gara tidak sejalan. Ini terjadi. Maka di tengah pandemi ini ya, ini sekarang ini memang banyak sekali informasi yang simpang siur kebenarannya. Ya. Simpang siur kebenarannya. Ini kalau ulah simpang siur, ya dianggap itu adalah menjadi sebuah dalil yang sahih berita itu. Ini akan berbahaya. Di tengah pandemi ya, orang ngerti beritanya apik, kok bener, kok elek, kok enggak, itu dijadikan dalil yang sahih. Ya. Ini akan sangat berbahaya. Maka di dalam kehidupan tatanan saat ini, klaim pembenaran itu mendominasi ruang, waktu, keadaan, tempat. Baik itu media dan sebagainya. Tetapi kebenaran yang hakiki tidak ada. Karena semua manusia itu ono dalil. Yang mana dalil ini menjadi sebuah tujuan untuk pembenaran, dalil apa mengelak pembenaran itu supaya diri itu tetap didukung oleh namanya pembenaran. Maka saat ini muncul degradasi moral. Karena wong wis ora peduli, wong wis acuh, wong wis ora seneng, ya kan? Wong wis ora ditanggung jawab. Dengan seperti itu budi pekertinya otomatis merosot. Budi pekertinya otomatis dia akan mengalami degradasi. Budi pekertinya akan hilang. Karena apa? Manusia framing yang dibentuk itu berdasarkan pembenaran. Akhirnya yang terjadi ya saat ini Indonesia mudah terhasut, ya kan? Mudah benci dan seterusnya. Itu ya Mbak ya. Terima kasih. Itu pemahamannya, nanti boleh dikembangkan. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih kepada Pak Moy dan Mbak Serli. Kita menuju pertanyaan yang selanjutnya. Mbak Nur Aini Rosalita. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan moderator kepada saya. Saya izin bertanya. Jadi menyambung PPT yang diberikan oleh Pak Moy, itu di sana tertulis bahwasannya ada sifat hal yang bisa kita contoh dari Insinyur Soekarno, yaitu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih caranya mengaplikasikan hal tersebut untuk meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ke pemuda atau mahasiswa sekarang, karena banyak atau realita mungkin ada beberapa yang bilang termasuk saya juga gini, udah males ngurusin negara karena emang sistem politiknya itu ya udah nggak karuan gitu loh, banyak kesimpang siuran, jadinya kita udah kayak males untuk membicarakan negara, terus akhirnya meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi itu kita kesampingkan seperti itu. Bagaimana sebenarnya untuk menumbuhkan sifat itu, begitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, Mbak Nur Aini itu lebih fokus kepada sebenarnya kembali lagi pada individunya masing-masing satu. Tapi saya ingin menjelaskan mengenai kepentingan negara itu lebih baik, ya artinya posisi lebih baik itu karena kita sebagai warga negara. Nah, terkait dengan menjunjung kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, ini menjadi sebuah relevansi yang mana relevansi ini mempunyai keterikatan. Keterikatannya bagaimana? Ya kepentingan pribadi pun ya kita tidak bisa mengelak karena kepentingan pribadi juga bagian dari tujuan kita. Tetapi karena kita hidup sebagai warga negara, tentunya kepentingan negara itu juga harus didahulukan. Manusia, terutama rakyat, terutama masyarakat yang ada di Indonesia, ya khususnya, ini kan hidup dalam suatu pola organisasi tertinggi yang disebut namanya negara. Kalau negara sudah tidak dipedulikan, kepentingan negara sudah ditinggalkan, kepentingan negara sudah ditanggalkan atau dijauhkan, maka nanti negara akan menjadi apa? Maka negara itu akan seperti apa? Berarti harkat dan martabatnya negara tidak ada. Maka seperti itu akan sangat berbahaya sekali. Karena apa? Ketika negara itu sudah tidak menjadi bagian dari kepentingan, ya kepentingan negara,
artinya dia kepentingan pribadi itu tadi, negara-negara lain ini akan mudah sekali mempura-purandakan alur pemikiran kita. Contoh, liberalisme bisa mlebu, kapitalisme bisa mlebu, ikut cari corak doktrin ideologi. Belum nanti dari sistem politik keamanan. Amerika iso semena-mena nangkap ikan ning selat Kalimantan, ning selat Malaya, ning Laut Jawa. Ini karena iso ana kepentingan di negara. Nah, maka dari itu, Dewi sebagai warga negara tentunya harus mengambil posisi ini. Kontribusi kita terhadap negara kita. Nah, koyo Mbak Nur Aini sendiri saat ini, Mbak Nur Aini adalah seorang mahasiswa PBSI Untidan. Maka dia termasuk salah satu kepentingan negara juga. Karena SDM yang nanti Mbak Aini selesai, dia akan berkontribusi terhadap negara. Negara ini kono kepentingannya orang mbok perang tok. Orang mbok ning ekonomi tok. Tetapi di pendidikan Anda bersungguh-sungguh dalam kuliah, Anda bersungguh-sungguh dalam belajar. Ketika tatkala bisa Anda menjadi negara yang menjadi seorang abdi negara atau menjadi orang yang bermanfaat bagi negara dan nusa dan bangsa, itu bagian dari kepentingan negara. Intinya di situ. Maka saat ini bagaimana untuk menumbuhkan sikap itu? Yuk, kalau saya tinggal begini aja, corak masyarakat itu kan beragam. Memobilisasi masyarakat itu kan beragam. Karena kita majemuk. Tetapi karena kita adalah warga negara Indonesia, kita harus dimulai dari individunya masing-masing. Nek Dewi hanya terpengaruh jadi mempengaruhi yang lain, ini akan berbahaya. Yang terpenting nasionalisme kita, patriotisme kita, jiwa-jiwa kita terhadap negara itu di nomor satukan. Ya, ini terkait dengan negara ya. Urusan hablum minallah hablum minas kan dewi-dewi. Itu urusannya di situ. Maka yang terpenting Mbak Nur Aini itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Nek dewi berkomit untuk kepentingan negara, tentunya kita akan dengan damai nyaman sekali berjalan di atas kepentingan negara. Tetapi kalau kita bisa komit, ya wis masalah. Negara harus ditinggalkan. Kalau negara tidak ditinggalkan, tunggulah saatnya kehancuran. Lah, jadi kan generasi muda 10-15 tahun lagi, besok negara dipundai dengan semua. Entah itu daya, waktu, pikiran, gagasan, atau justru Anda menjadi seorang legitimasi yang besok memegang kekuasaan. Kan menunggu. Itu ya. Atas jawabannya berarti yang bisa saya simpulkan adalah tetap membenahi diri sendiri biar berkembang menjadi lebih baik, tidak perlu mengatakan dan diri. Itu terima kasih ya Pak Moy. Terima kasih kepada Mbak Nur Aini. Selanjutnya ke Mbak Agnes Amin. Agnesia Amin. Mohon maaf. Monggo silahkan. Oh ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya saya ini Adin Sarah Kusuma Haryati, bukan Mbak Agnes, tapi menggunakan akunnya Mbak Agnes. Oh ya, lanjut ke pertanyaannya saja ya Pak. Sebenarnya saya ingin bertanya. Pertanyaannya tuh simpel sih Pak sebenarnya. Bagaimana cara kita mensinkronasikan cara menerapkan jiwa Pancasila dengan kita yang harus mengimbangi globalisasi yang ada? Apakah generasi muda ini mampu bersaing di kancah internasional? Karena sepengalaman saya, anak-anak muda di Indonesia ini sebenarnya mereka itu lebih kreatif. Contohnya aja ya Pak, saya punya teman yang temannya itu berteman dengan mahasiswa pertukaran dari internasional. Sayang. Dan di mahasiswa yang luar negeri itu, ketika mau masak mie instan, mereka menggunakan kompor. Nah, tapi kompornya itu mati. Mereka itu sangat kebingungan gimana sih caranya masak mie instan yang kompornya mati. Namun, orang Indonesia itu memiliki banyak cara dengan cara kasih air panas. Nah, itu bahkan ketika di jalan pun mereka kelaparan, beli mie instan, nanti air panasnya bisa ditaruh ke kemasan mie instannya itu. Itu kan sebenarnya anak-anak muda Indonesia itu lebih kreatif. Kemudian apakah mampu
bersaing di kancah internasional tentu saja mampu, tapi memperhatikan faktor-faktor dari tunjangan pemerintah dan lain-lain seperti itu, Pak. Kemudian saya tegaskan lagi pertanyaannya karena mungkin berbelit. Bagaimana cara mensinkronasikan cara menerapkan jiwa Pancasila yang kita harus juga mengimbangi arus globalisasi yang ada. Apakah generasi muda ini mampu untuk bersaing di kancah internasional? Terima kasih, Pak. Oke, saya harus optimis. Mbak Ajeng pakai akunnya Mbak Agnes ya. Harus optimis. Kita mampu. Saya mau jawabnya kita mampu. Tetapi terkait dengan dinamika yang ada, memang yaitu tadi ya, di dalam sebuah kehidupan itu kan beragam. Ono mampu, ono ora mampu, ono iso, ono ora iso, ya kan? Ono pinter sekila, ono sing ora pinter. Lah, terkait dengan globalisasi ke depan, ya, tentunya kalau kita melihat sumber daya manusianya kita itu kan belum mumpuni dengan Malaysia, dengan Singapura, ya kan? Dengan negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Bukan kita itu ketinggalan, bukan kita menyepelekan terus kemudian kita ketinggalan dengan negara yang lain, tidak. Yang terpenting adalah satu, Indonesia terus berbenah. Kita itu menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Terus berbenah. Kita sebuah kekuatan negara besar itu kan dimulai dari dua. Satu, negara superpower dengan SDM-nya yang banyak, yang mumpuni. Yang kedua adalah keadaan geografi. Kalau kita melihat Spanyol juara Piala Dunia, itu kan kecil negara, penduduknya kecil. Indonesia 250 juta, kok Indonesia bersaing di tingkat globalisasi? Ini ada apa? Karena apa? Sumber daya manusianya kita yang belum mumpuni. Maka dari itu, ya Mbak Ajeng, ya, orang mengatakan di Indonesia itu kan ada istilah-istilah ya, generasi micin, nggak bisa rimi, macam-macam itu kan kadang ada. Itu kan bagian dari spirit saja, pengistilahan saja. Tetapi paling tidak menuju menyongsong untuk menghadapi globalisasi, kita harus menyiapkan diri. Apakah itu yang salah adalah sistem pembuatan kebijakan di pendidikan itu, kurikulum dan sebagainya, atau gaya budaya tradisi kita yang memang mau rada maju, ya. Ini kan bisa juga. Maka ada simbiosis mutualisme, di mana sebuah manusia yang ingin maju tentunya ya harus berkolaborasi, harus bekerja sama, dan tentunya harus banyak belajar. Maka saat ini kan ono yo kampus-kampus ini pertukaran pelajar, mahasiswa Ambon iso kuliah ning Tidar, BKM itu loh. Ya, ada dosen pertukaran dosen, ada pertukaran mahasiswa asing. Ini kan salah satu bentuk upaya untuk penyetaraan pendidikan. Supaya apa? Dalam menghadapi globalisasi iso mampu. Indonesia sekarang banyak yang kuliah di luar negeri. Besok PBSI mungkin ada yang kuliah di Inggris S2-nya. Ya. Ada yang S3-nya mungkin di Belanda. Ini sebuah penyetaraan sumber daya manusia. Supaya apa? Kita sama. Saat ini memang untuk untuk globalisasi kita masih kalah, Mbak. Masih kalah. Saya tidak paham kalah ini karena faktor apa. Saya tidak paham betul ya. Karena ini harus data ini harus didukung oleh riset. Ada data, ada fakta, dan ada metode yang digunakan untuk riset ini. Ini ada apa? Nah, menurut saya kayaknya terkait dengan pengelolaan saja, pengelolaan yang ada di Indonesia. Ya. Nah, Indonesia saya yakin pengelolaannya akan lebih baik lagi untuk menghadapi globalisasi ke depan, ya, dengan disiapkan SDM unggul, SDM maju. Ketika sudah itu, maka untuk menghadapi globalisasi itu akan sangat mudah. Mungkin itu Mbak pemahaman dan pengantar dari saya. Terima kasih. Oh ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ajeng yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kita menuju ke pertanyaan yang selanjutnya kepada Mbak Aminullah, SMK Negeri 1 Sungai Durian. Dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Aminullah dari SMK 1 Sungai Durian. Ingin bertanya Pak, apa saja upaya untuk mencetak generasi muda yang berkualitas, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia di masa pandemi ini, Pak? Tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ini Sungai Durian mana, Mas? Aku malah Sumatera ya? Pak, Kalimantan Selatan, Pak. Oh, Kalimantan Selatan. Wow, iya. Jauh ya. Luar biasa ini.
Tadi para pesertanya jauh-jauh ya ini ya. Ya, Mas Aminullah. Ini kelas berapa Mas Aminullah? Kelas 3 Pak, sudah mau lulus. Oh, kuliah di mana besok? Di Universitas Lambung Mangkurat Pak. Wah, ya Lambung Mangkurat ya, Kalimantan ya, itu PTN. Iya Pak. Ya, luar biasa. Ya. Oke. Jadi pertanyaan yang sangat menarik dan sangat sangat bagus ya. Anak SMA sudah kritis seperti itu. Anak SMA sudah mulai memikirkan masa depan seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah yang sebenarnya ringan tapi berat untuk dijawab ya, karena dinamika saat ini kan perkembangannya beragam. Tantangan, hambatan, peluang ini kan harus ada. Nah, bagaimana sebenarnya untuk menghadapi itu? Ya, pertama adalah karakteristik. Maka ada namanya keberhargaan, ada namanya kebermaknaan. Keberhargaan itu dari sisi apa? Kita jangan sampai diinjak-injak oleh negara asing. Kita jangan sampai mudah bodohi oleh negara asing. Maka untuk keberhargaan itu, yuk kita tanamkan jiwa nasionalisme. Karena memang koloni ini, ya ideologi ini melahirkan nasionalisme. Maka nasionalisme kita harus kuat. Nasionalisme ini yang membuat corak karakter bangsa kita itu menjadi kuat. Lah, karakter-karakter yang bagaimana? Yang ulet, yang tangguh, yang jujur, yang punya daya saing kuat. Ini akan membentengi semuanya. Kemudian ada juga kebermaknaan. Kita kalau saat ini tidak bisa bersaing dengan asing, tidak bisa berkompetisi dengan, kita tidak ada harga nih, diinjak-injak. Maka keberhargaan itu harus nampak. Ya saat ini saya yakinlah Olimpiade Sains SMA misalnya, kita sudah sering mendapatkan medali emas. Ini keberhargaan. Dari corak dua kebermaknaan keberhargaan ini muncullah namanya value system. Sebuah nilai-nilai yang ada di sistem itu. Nah, nilainya karena kita itu adalah Pancasila, ya doktrinnya menuju Pancasila. Ono nilai ketuhanan, dewe melakukan sesuatu wedi karo Tuhan, wedi dosa, takut masuk neraka. Ada nilai kemanusiaan, kita harus saling toleransi, menghargai, ya kan, menghormati sesama. Sampai seterusnya, itu ada di value system. Nah, terkait dengan value system yang Pancasila, tentunya kita ada namanya alamiah, ada namanya manusiawi. Alamiah, kita raiso. Wong Kalimantan dipeksa kaya wong Jawa nggak bisa. Orang Jawa dipeksa kayak orang Kalimantan nggak bisa. Ini alamiah. Ini bagian alamiah. Tetapi di dalam segi manusiawi, dewi ono tepo sliro, cara Jawa. Ono asih, asah dan asuh. Yang mana ini membentuk kolaborasi. Mas Aminullah bagian dari orang Indonesia. Mas Aminullah bagian dari orang Kalimantan. Kalimantan bagian dari orang Indonesia. Universal tata sistem yang seperti inilah yang ini menjadi sebuah kekuatan. Menjadi identitas bangsa. Identitas bangsa ini menjadi sebuah apa? Simbol, sebuah tradisi, budaya yang dimiliki oleh bangsa lain. Ketika bangsa lain akan maju, dia akan berpikir, oh, Kalimantan ya terkenal dengan batik Kalimantan misalnya. Ini sudah orang akan minder. Lah, minder itu ora usah kudu perang. Minder itu tidak usah angkat senjata. Dari gagasan pemikiran corak, ini sudah menjadi kekuatan bangsa. Ya, ini kalau diurutkan, nanti masuk ke dalam ranah nilai-nilai karakter yang ada 14, yang itu berdasarkan peraturan Permen ya tahun 2012 itu ada 14 karakter itu. Nah, karakter itulah yang nanti untuk menamengi, membentengi semua faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung globalisasi. Itu ya Mas Aminullah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Mas Aminullah dan mohon maaf karena tadi saya menyebut dengan Mbak. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Mustika Saadah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan saya Mustika Saadah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Izin bertanya, kita ketahui bahwa di negara kita ini kan ada mungkin banyak isu-isu ataupun permasalahan seperti itu. Nah, kebanyakan dari masyarakat itu
menyalahkan kepada pemerintah ataupun penguasa ataupun pemimpinnya yang tidak bisa menangani masalah dengan baik ataupun tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik seperti itu. Nah, padahal sebenarnya peran dari masyarakat sendiri itu juga diperlukan, terutama kepekaan masyarakat terhadap isu-isu ataupun permasalahan yang ada di negara kita seperti itu. Nah, menurut pandangan Bapak, seberapa penting sih masyarakat, terutama pemuda ini, memahami tentang isu-isu yang ada di negara dan bagaimana caranya agar kita itu bisa turut serta berkontribusi, dan terutama mahasiswa itu apakah kontribusinya penting dalam permasalahan di dalam suatu negara Indonesia. Seperti itu, Pak. Mungkin sudah cukup. Terima kasih. Mbak Mustika Sangataya jurusannya apa, Mbak? Saya manajemen pendidikan, Bapak. Oh, MP. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Mustika Sangataya terkait dengan pertanyaannya. Lebih fokus pada peran pemuda sebenarnya ya. Lebih fokus pada peran pemuda. Maka kita harus tahu dulu di dalam sebuah masyarakat ini ada masyarakat madaniyah yang mana kalau agama Islam itu sebenarnya masyarakat madaniyah itu dimulai dari modernisasi zaman Nabi. Ya, zaman Nabi ketika di city state yang ada di Madinah itu. Nah, masyarakat Madani ini di Indonesia ini memiliki banyak kesamaan. Ya, artinya apa? Karakter, peran dan sebagainya. Nah, masyarakat Madani ini lebih fokus kalau sekarang di era-era keilmuan epistemologi biasa disebut namanya civil society. Nah, civil society ini adalah masyarakat sipil. Konsep civil society ini dikenal istilah komunitas politik kecil. Ya, komunitas politik. Nah, civil society ini ya sebagai penyeimbang dalam sebuah negara. Jadi koyo Mbak Mustika Sangataya ini adalah orang-orang masyarakat madani sing isih gelem peduli berpikir tentang negara. Bagaimana kok seperti ini? Bagaimana begini? Ini adalah salah satu gerakan-gerakan civil society atau masyarakat madani. Berarti Mbak Mustika Sangataya termasuk orang-orang yang peduli. Maka di dalam civil society ya, di dalam civil society ini ternyata juga menjadi sebuah penyeimbang ya, penyeimbang di dalam sebuah negara. Maka komponen ini ono government, ono pemerintah, ono rakyat citizen ya, dan ada atau civil society dan ada namanya bisnis atau usahawan. Sebuah pemerintah ini tentunya ada penguasa, ada yang diperintah. Ada yang memerintah, ada yang pemerintah. Ada namanya government, ada namanya citizen. Maka citizen ini juga tidak lepas yang namanya bisnis atau usahawan. Maka kolaborasi antara government, citizen, bisnis ini menjadi sebuah satu ikatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Pak peran masyarakat atau mahasiswa di dalam itu. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu karakteristik seorang masyarakat yang madani yang peduli terhadap negara, terutama kepada para pemuda. Yang pertama adalah wilayah publik yang bebas, free public sphere. Artinya apa? Ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk melakukan pendapat warga masyarakat. Dengan Mbak Mustika Sangataya ya, ini kan termasuk salah satu karakteristik masyarakat madani. Sudah bertanya seperti ini, ketika di desanya dia mampu mengemukakan pendapat itu. Pak, bagaimana itu APB desa? Kok bisa sampai segitu, Pak? Untuk apa saja, Pak? Ini termasuk karakteristik yang pemuda-pemuda atau tokoh-tokoh atau masyarakat atau generasi muda yang peduli. Ini dimulai dari satu, wilayah pabrik yang bebas. Jadi ungkapan-ungkapan yang dikemukakan oleh Mbak Sangataya ini tentunya nanti juga akan membuat sebuah perubahan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua itu ada demokrasi. Nah, generasi pemuda, orang paham tentang demokrasi ini repot. Generasi muda itu harus paham tentang demokrasi. Karena demokrasi adalah persyaratan mutlak bagi keberadaan civil society atau masyarakat. Maka civil society ya itu murni. Tanpa demokrasi, civil society tidak terwujud. Maka generasi muda kudu paham tentang demokrasi. Demokrasi ini kan dari rakyat terhadap rakyat. Yang mana ini intinya nanti fokus kepada kemufakatan.
Ya. Yang ketiga ada toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Jadi Dewi sebagai generasi muda harus menangi diri. Kita generasi muda tidak mau menerima pendapatnya pemerintah. Yaitu nanti akan tidak bisa, tidak akan bersinergi, tidak ada harmoni, tidak ada keselarasan dalam menjalankan sebuah tatanan kehidupan, terutama bernegara dan berbangsa. Pemerintah harus ini ditentang, pemerintah ini ditentang. Toh sama, kita juga sama. Kita harus mengungkapkan pendapat, free ya, bebas. Yang pemerintah kudu nerima, kudu siap masukan-masukan. Karena itu tadi, tatanan demokrasi juga nanti juga akan mengandung unsur-unsur toleransi. Ya. Nah, kemudian ada kemajemukan yang keempat. Kemajemukan juga penting karena bagian dari apa? Pluralisme. Dewi ngerti perbedaan yang ada dari Aceh sampai Merauke. Ya. Generasi muda kudu paham perbedaan yang ada. Maka ketika memberikan gagasan-gagasan, negara juga harus memfasilitasi perbedaan yang ada. Ora iso, Jawa tok misalnya yang didominasi. Nggak bisa, Kalimantan tok yang didominasi. Nggak bisa. Maka generasi muda harus sadar akan itu. Yang kelima adalah keadilan. Ini yang paling sulit. Muaranya konflik, muaranya politik, muaranya kerusuhan, itu kan karena keadilan. Sila kelima yang sulit sekali sampai saat ini itu, nyun saya bahasan, diaplikasikan. Karena adil itu setara, tetapi adilku kalau adilmu kadang berbeda. Maka generasi muda di sini harus paham tentang konsep itu. Ya. Nah, perannya apa? Ya, kita harus bisa mengawal jalannya pemerintahan. Mengawal itu ya kita peduli. Ono sing salah kita perbaiki. Ono sing ora pas kita kritisi, ya kan? Ada yang tidak sesuai kita berikan masukan. Ini generasi muda sudah apatis terhadap jalannya pemerintahan. Ya apa di mana? Para orang-orang penguasa yang lalai dia akan semena-mena. Para penguasa yang lupa dia akan semena-mena. Maka disebut ada masyarakat sipil atau civil society atau masyarakat kanggo penyeimbang, terutama generasi muda untuk mengontrol jalannya sebuah kekuasaan atau penyelenggaraan negara. Gitu ya. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, Mbak. Terima kasih kepada Mbak Mustika. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Alhamdulillah sesi diskusi dan tanya jawab telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Sukron Mazid yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan diskusi kali ini. Insinyur Soekarno merupakan seorang sosok yang kental dengan ide-ide nasionalisme yang tinggi. Rasa nasionalisme ini dapat ditanamkan oleh anak muda saat ini untuk bangkit di masa pandemi. Nilai-nilai dan sikap-sikap Insinyur Soekarno dapat dijadikan sebagai pegangan untuk bangkit dan berjiwa Pancasilais di masa pandemi. Nah, pesan bagi anak muda, kita harus mampu mengenali diri sendiri dan mampu mengendalikan diri sendiri. Harapan dari adanya diskusi publik kali ini adalah anak muda mampu berkontribusi besar dalam menjadikan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum kebangkitan bangsa di masa pandemi COVID-19. Baik, sebelum kami tutup, untuk para peserta dan panitia bisa mengaktifkan kameranya untuk dijadikan dokumentasi. Kepada Mas Yusrin, mungkin bisa bersiap-siap untuk menye-screenshot. Jawab. Yuk. 3, 2, 1.
Mungkin untuk yang belum mengaktifkan kamera bisa segera mengaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Terus? Sudah. Terima kasih kepada Mas Yusrin yang telah mendokumentasikan acara diskusi publik hari ini. Oh ya, kepada teman-teman, dimohon jangan meninggalkan room terlebih dahulu karena ada informasi lebih lanjut. Baik, sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi dan materi kepada kita semua, serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta diskusi publik atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Saya, Dia Wayu Lestari, selaku moderator meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu acara diskusi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Sukron Mazid, SPD MPD, selaku narasumber dan juga saudara Dia Wayu Lestari selaku moderator pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita telah sampai di penghujung acara. Serangkaian acara telah kita lewati. Kami selaku panitia kegiatan diskusi publik mengurai film Soekarno, optimisme, bangkit, dan berjiwa Pancasilais bagi anak muda di kala pandemi, mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum acara ini selesai, saya akan mengumumkan mekanisme lomba esai, yaitu pengumpulan karya esai pada tanggal 29 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021, penilaian karya pada tanggal 1 Juni 2021 sampai 3 Juni 2021, dan juga pengumuman pemenang lomba esai pada tanggal 4 Juni 2021. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.